Udah lama aku nggak bikin video. I wanna sorry to myself because I didn't read this book lately because I have some projects that I have to accomplish. So, but now I wanna make a video about this. Under 10 minutes, I have to finish this video. Oke, lanjut yang kemarin itu ya. Ini hari ke 12 baca buku Riset Indonesia. Oke. Tentang apa ya? Oh, yang pembagian tanah itu ya, dianggap itu tradisinya organisasi itu yang dilarang itu kan? Organisasi ya? Atau ya, ada. Jadi Bung Hatta yang memainkan peran kunci dalam menyusun rancangan undang-undang agraria bahkan sudah menulis soal ketidakadilan tanah ketika dia mengasuh majalah Hindia Putra di negeri Belanda pada tahun 1922. Pada usia 20 tahun, jadi keliru orang mengatakan bahwa land reform adalah gagasan PKI. Pemikiran Bung Hatta tetap relevan. Baginya, land reform adalah bagian penting dari cita-cita kemerdekaan Indonesia nasional yang hakiki agar orang Indonesia beran-beran mereka, termasuk dari segelintir bangsanya sendiri. Termasuk dari segelintir bangsanya sendiri. Bahasa itu udah kayak tersirat gitu gak sih? Kayak nanti lah, tunggu ya, bentar ya, aku selesaikan dulu ya video ini. Bab selanjutnya adalah bukan koperasi merah putih. Demokrasi ekonomi lewat koperasi. Jadi di sini udah dijelaskan di buku ini jenis-jenis koperasi yang ada di seluruh dunia itu dari bukan yang ini aku lupa sebenarnya. Oke, yang ini dia ngasih nih contoh koperasi Kelingkumang ini salah satu koperasi yang dibentuk tahun berapa gitu dan itu sudah berusia 30 tahun dan koperasi itu menjadi salah satu lembaga ekonomi sosial budaya terpenting di Kalimantan yang dikelola oleh warganya sendiri. Jadi sudah adanya contohnya koperasi Kelingkumang itu. Kenapa tidak dicontoh? Jadi itu ini yang di sini katanya. Para petani, salah satu paragrafnya bilang kayak gini, para petani di pedalaman Kalimantan membuka mata kita bahwa investasi asing bukanlah prasyarat mutlak dalam membangun ekonomi. Kelingkumang mengkonfirmasi bahwa kajian selama ini bahwa rakyat kebanyakan bahkan petani pun sebenarnya bisa mengembangkan kapasitas serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial dengan sumber daya sendiri. Koperasi yang sehat tumbuh dari bawah. Kayak sini sekali bahasa ya. Sorry. Aku terbawa suasana karena ada urusan yang di belakangku itu, bukan karena oke, dah fine. Jadi koperasi ini, tunggulah ya, ini kan para petani nih. Jadi ini kisah nyata dari kakakku, kakak kandungku. Cuma dari partuturan dia itu aku sebut kakakku. Sudah, kakakku ini bukannya kenapa kau peduli, maksudku kakakku gitu ya. Jadi dia salah satu petani aku nggak mau sebutkan daerahnya. Dia itu kalau ada bahan panen kan, terus dijual tuh sama kita sebenarnya ya tengkulak gitu kan. Jadi tahu cabai waktu itu harganya kalau nggak salah sekilo itu 50 ke 60 gitu. Tahu yang dibeli tengkulak berapa? Entah 5.000 entah 6.000 sekilo, pokoknya sampai 600% lah dipotongnya kan. Tapi cemana kata gitu, jadi kata kan, mak ngeri kak, aku bilang gitu kan. Ya kayak mana, iyalah kata itu, dapat sakit apa nih, bongkok apa kalau kita manen itu, dapat bongkoknya aja lah kita gitu, istilahnya gitulah kan. Terus kenapa harus kayak gitu, gue bilang gitu. Cemana enggak kata itu, nanti anak awak mau sekolah ditawarilah sama apa itu kan, yang pemodal itu kan, mau sekolah anakmu dikasih misalnya apa. Jadi itu nanti kayak bentuknya kayak pinjam tanah itu digadaikan. Jadi berapa hasil panen itu wajib si tengkulak itu yang beli sama ini petaninya gitu. Mau berapa ditentukannya segitulah gitu sampai lunas lah utangmu. Orang itu berani ngasih modal kayak puluhan juta, ratusan juta. Pokoknya ya kita dikasihnya utangan. Jadi ya berapa tahun kita ngutang berapa tahun harus kita cicil itu hasil panen itu untuk membayar utang-utang kita itu. Cuman kata aku kan, jadi kan nggak bisa lepas lah, ya nggak bisa lah, nanti orang tuh tahu tuh nanti misalnya kebutuhan kita misalnya entah anak kita mau sekolah atau misalnya entah ada dijual tanah murah segala macam, nanti dibelikan dan itu, aku pinjam kode ini, nanti tanah hasil panen ini nanti sama aku lah sekian tahun ya, pakai kontrak lah segala macam katanya. Oh iya pula dalam hatiku, nggak lucu sebenarnya itu, nggak lucu. Soalnya kayak kayak istilah kayak vampir gitu tau, diisap darah hawa. Tapi dan itu bertahan, cara kayak gitu bertahan sampai nanya.
Sini sekali aku ngomongnya. Sorry. Nggak, maksudku, udah berapa orang, pertanyaanku kembali, udah berapa orang yang baca buku ini, udah berapa orang, kayaknya bukan masalah relate-nya, itu nyata loh, nyata gitu. Tapi kayaknya semakin dibaca ini semakin emosi ya, rasanya kayak, oh iya, tunggu ya, masih 6 menit. Jadi jadi kenapa buku bisa ketawa ya? Jadi di waktu aku kemarin ke market, terus several lah ya, kita bilang ya, several people talk about the news that found the, maksudku, several kilograms of tit, ya kan, and they said like, kok aku yang punya itu. Ya, it's become meme, you know. Terus jadi abis itu kan, orang itu kan nonton tuh, ada di YouTube itu, aku juga nggak tahu sebenarnya. Jadi bapak-bapak itu lagi ceritakan, ih iya itu kayak mencederai intelektualitas kita teh. Hasil kerennya itu begitu. Aku sampai, wah, mantap kali bapak-bapak ini, udah begitu omongannya kan. Cuma gara-gara masalahnya itu, kalau nggak salah awalnya itu gara-gara terlambat datang bahan kan, gara yang apa katanya, apa masalah di ini yang langka minyak gitu. Awalnya gara-gara itu, jadi di bawah orang itulah berita-berita hot saat ini. Jadi kayak kemana-mana melangkau, kayaknya orang udah mulai itu. Cuman belum rekomendasikan juga ini kan, soalnya orang tuh malas sama orang tuh. Cuman kalau ada potongan-potongan video kayak gitu, kayak, oh iya ya, udah bisa begini kali orang itu, cuma adanya yang bagusnya itu. Ya udah, bye.